Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Widamara dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2025. Di sini saya akan memberikan edukasi serta pembelajaran mengenai mata kuliah algoritma pemrograman di subbab list dan array. Nah, sebelum itu kita saya jelasin sedikit kalau list dan array ini akan kita aplikasikan menggunakan Scratch dan Rapid seperti video-video sebelumnya. Sebelum kita mempraktikannya, kita harus biar afdol kita harus tahu dulu sih apa itu definisi-definisi dari list dan array. Yang pertama, definisi dan fungsi list. List sendiri adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen atau item secara berurutan dan dapat diubah. Nah, kalau fungsinya sendiri itu untuk apa sih? Fungsi list pada algoritma pemrograman itu untuk struktur data menyimpan kumpulan nilai atau elemen secara terurut dan fleksibel dalam satu variabel. Fungsi utamanya sendiri sebenarnya adalah meliputi menyimpan data, memanipulasi data seperti menambah, menghapus, dan mengakses elemen secara individual menggunakan indeks. Kita lanjut ke fungsi dan definisi array. Nah, array sendiri adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama dalam satu variabel yang tersusun secara linear atau berurutan. Fungsi utamanya sendiri dalam algoritma pemrograman sendiri untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe sama secara terstruktur dan efisien dalam satu wadah. Nah, ada contohnya gini, ketika kalian pergi belanja, pasti kalian akan, misal kalian gak nemuin nih rak-raknya di mana aja. Pasti kalian kalau udah mentok nanya ke pegawainya dong. Misal, halo, saya butuh pertama telur, butuh air, butuh susu, butuh tepung dan butuh coklat. Nah, dari mm, di sini ini semua, ini bisa kita sebut dengan list. Kita jadiin list gitu. Nah, contohnya lagi adalah kalau misalnya untuk menanyakan nama seperti video-video sebelumnya, nama itu kan cuma satu. Bagaimana kalau posisi kita adalah sebagai guru? Sebagai guru kan kita harus hafal nama-nama murid kita sendiri. Nah, nama-nama murid-murid kita adalah disebut dengan list. Itu adalah logika list dan array dalam kehidupan sehari-hari. Dan bakal kita contohkan ke bahasa blok serta bahasa Python menggunakan Rapid dan Scratch. Baik, sekarang kita udah masuk ke Scratch. Di sini saya mau namain eh nama file adalah bahan. Oke. Di sini, ketika kalian mengklik variabel, Scratch sendiri udah mempunyai fitur list. Jadi kita nggak usah pakai variabel. Oh, kalau variabel satu-satu ya itu bakal capek banget sih, nggak efisien. Jadi ada fitur list ini untuk memudahkan kita. Kita make ke list. Di sini kita namainnya eh bahan bahan. Oke. Nah, di bahan-bahan ini kita bakal pertama tambahin apa? Di sini ada blok yang ini. Kita pertama adalah telur. Nah, kita tambah telur. Nah, kita klik aja. Kemudian apalagi ya, tepung. Nah, habis tepung, kita tambahin lagi adalah coklat sama susu. Nah, di sini udah ada 4 bahan-bahan yang kita buatkan list. Pertama, saya pengen hmm, when green flag click, saya pengennya yang saya beberapa bahan-bahan yang saya suruh sebutin. Misal saya pengen dia nyebutin dua bahan-bahan, dia bakal nyebutin dua. Say item. Nah, yang ini. Misal saya pengen dia nyebutin satu doang. Dia bakal nyebutin telur. Ketika saya pengen nyebutin dia dua, dia bakal nyebutin tepung.
Yang kedua ini, ketika saya pengen item eh, 4, dia bakal jawab susu. Nah, di sini kita udah belajar nih inisiasi dari list dan juga logika listnya itu sendiri. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita mulai mempelajari lebih dalam list ini. Baik, kita lanjut ke eh, hal berikutnya. Di sini saya pengen menghapus dan menambahkan bahan-bahan. Pasti kalian ada yang bertanya kayak, Bang, kenapa kita nggak hapus aja dari sini? Terus kita nambahin lagi. Nah, itu kan manual ya. Kita nggak dapat di sini kita belajar tentang logika bloknya. Jadi kalian tuh jangan gampang menyepelekan sesuatu karena sebenarnya hal-hal kecil ini penting gitu loh. Seperti yang saya bilang kan, ini tuh batu loncatan kita untuk mengerti logika-logika pemrograman yang lebih sulit selanjutnya. Kalau di pemrograman mudah aja kita males, apalagi yang susah gitu ya. Di sini untuk kita lanjut ya. Di sini untuk penambahan item ini bisa saya pengen menghapus item ini dengan item yang lain itu ada caranya. Kita ke variabel. Di sini kan ada tulisan replace item. Nah, kita misal mau replace item di coklat nih. Enggak, mau ganti ke vanilla. Saya pengen vanilla daripada coklat. Kemudian saya juga pengen nambahin eh, bahan-bahan lain dengan cara kita pakai add. Nah, saya mau add kacang. Oh, saya pengen add air. Wah, air penting banget. Nah, ini langsung kita running aja. Nah, bisa kita lihat. Oh, susunya dulu ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Telur, tepung, coklatnya yang jadi ganti vanila, ada susu dan ada tambahan baru yaitu air. Nah, ini dia logika hapus, ganti, dan menambahkan. Selanjutnya saya di sini mau nunjukin ke kalian kalau kita tuh bisa nambahin list-list yang lain. Kita coba ya, kita taruh di sini. Add, misal suhu si kucingnya ini nih, suhu si kucing misal 27. Nah, kita, aduh, saya salah. Hmm, Kita tambah dia ke, wait, salah. Kita make a list lagi dengan nama temperatur. Oke, ini kita taruh di sini. Ini kita tambahin misal 27 ke add di temperatur. Kita bakal, nah, di sini suhunya dia ini 20,7 dan ini adalah bahan-bahannya. Sekarang kita lanjut ke replit ya. Di sini saya pengen tulis dulu listnya. Bro, bentar. Bahan, bahan list. Di sini saya pengen pertama adalah telur. Oh, ini kita gini dulu. Telur, tepung, sama coklat. Nah, untuk temperaturnya
20.7. Nah, baik, coba kita running dulu. Oh, bentar-bentar, ini ada yang salah nih. Oh, ini. Ini ada yang salah kan? Kita cek dulu. Hmm, ini ada yang salah sih. Coba kita print, print, bahan-bahan listrik itu. Wait, 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 wait. Nah, ini, sorry. Coba kita print lagi. Nah, coba kita running. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya, kita mau kayak yang sebelum pertama itu loh, yang nyebutin tiap bahan dari angka. Di sini saya pengen, ya ini kita nggak pakai lagi. Kita kasih hashtag aja biar dia nggak ngarah nih. Nah, di sini caranya gini ya. Print bahan, bahan list dengan kita tambahin ini. Misal mau dua. Yang baru muncul adalah coklat. Kok coklat sih? Harusnya tepung. Satu. Nah, wah di sini nggak kebaca kali ya. Ini Flora ada yang salah nih. Nah, terus kalau misalnya kita tambahin nol, sorry, kalau kita tambahin nol, nol ini telur. Nol, satu, dua dia hitungannya. Oh iya, 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 ini nol, ini satu, ini dua, gitu. Telur. Nah, jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, saya ingin eh, merunning untuk meremove atau mereplace suatu item dengan cara seperti ini. Bahan-bahan list. Misal saya ingin menggantikan si satu ini, si tepung ini, si, bentar, si coklat ini, kan ini dua ya, 012, sama dengan vanilla. Nah, ini kita coba aja ya. Nah, ini belum berubah jadi telur tepung vanilla. Nah, telur ini didapat dari list 0 ini. Nah, itu dia cara nge-replace suatu barang. Buat tambahinnya, kita tinggal tambahin lagi aja di sini bisa. Air ya. Jadi telur, tepung, vanila, dan air.
Nah, kita lanjut ke baik. Sekarang kita melakukan logika if else dengan list tersebut dengan tujuan untuk meng-cross-check apakah bahan-bahan tersebut sudah ada atau belum. Pertama kita masukin if, kemudian memasukkan ini, setelah itu say ada. Misal kita coba masukin seperti air, dia bakal ngomong ada gitu. Ketika kita nambahin yang nggak ada, misal kayak strawberry, dia nggak bakal ngomong apa-apa. Nah, ini bisa juga berlaku untuk replit. Ini kita coba kali ya di sini. If telur yang ba- banis titik dua, oh ini juga. Print hmm, ada. Nah, ini coba kita coba. Ada. Nah, ini dia jawabannya. Selanjutnya, ini di sini ada beda nih. Kita bakal pakai flowchart untuk logika sebelum kita melanjutkan ke coding. Jadi, sebelum kalian memahami codingan-codingan dengan bahasa blok ataupun bahasa Python, kita coba memakai logika dengan apa bahasanya hmm, ini diagram alir lah, diagram alir. Nah, ini kita ubah dulu menjadi logika list. Nah, di sini saya pengen membuat seperti kayak kita ini adalah tukang buah, di mana list tersebut adalah buah-buah kita. Ketika pembeli nanya, ada buah ini enggak? Kita bisa jawab ada dan atau bisa jawab nggak ada. Nah, ini bakal kita bikin logikanya di diagram alir. Ini kita ubah dulu. Mulai. List, list buahnya. Yang nanti kita bakal tambahin ada apa aja. Misalnya buah naga, buah jeruk, buah mangga. Kemudian dia nanya lagi nih, tanyakan di apa dengan jawaban buah ada di ini enggak? Kalau enggak, kalau ada kita jawab, kalau ada kita jawab ada gitu. Kalau enggak ada kita jawab, sorry, variabel satu
ada. Nah, jadi gitu logikanya. Pertama, mulai kita list-list dulu sih buahnya, terus tanyain pembeli mau beli buah apa. Nah, terus buah mereka menjawab buahnya ada di list atau enggak. Kalau ada kita jawab ada, kalau nggak ada kita jawab buah yang dicari itu nggak ada. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, di sini nggak kerasa kita udah penghujung acara nih. Kita bakal buat project pedagang buah sesuai sama diagram alir yang udah kita buat. Seperti biasa, caranya itu gampang banget ya. Kalau kalian tuh mau belajar, kita bakal nambahin eh, 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 itu berapa ya? Katanya 40 aja lah. Banyak gitu. Jual dua buah mewah gitu. Tambahin buah apa sih? Ah, anggur, pisang, jeruk. Sorry, sorry. Jeruk. Setelah itu kita kita nanya ke pembeli. Mau beli buah apa? Kita set mana bentar, bentar. Set. Hmm. Ini kita pakai variabel juga ya. Set buah tuh jawabannya. For kemudian kita pakai if else. Yang ini nah. If mana ya? Bentar. Variabel buah. Then say ada. Dan kalau misalnya buahnya nggak ada, kita bakal say nah, oh, apa? If kita nah, ini coba kita play ya. Mau beli buah apa? Mau beli buah jeruk. Terus ada, wis keren. Coba kalau kita mau beli buah apa lagi? eh kita mau beli buah durian nih, lagi pengen durian. Kita lagi nggak ada buah durian. Kita sih ya. Coba kita ulang. Kita
kita lagi nggak ada buah durian. Selanjutnya nih, kita bakal ngelakuin ini ke Replit menggunakan bahasa Python. Lanjut aja untuk di menggunakan Replit ya. Kita list bahwa kita ada sekian kita tambahin. Kemudian kita ah, sama dengan input kita bakal nanyain kamu beli berapa dengan jawaban if not dua in is dua itu printnya print dua maka gak ada buah plus dua. Oke, kemudian kita exit print. Oke, nah ini insya Allah udah jadi ya. Coba kita running. Kalau beli buah apa kita bakal jawab jeruk. Jeruk. Oke, nah kita lanjut lagi. Coba kita tanya yang nggak ada gitu. Di buah apa? Semangka. Maaf, nggak ada buah semangka. Nah, itu dia project pedagang buah ini. Jadi link-link project ini bakal saya share ke link video yang ada di bawah. Jadi terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.